2 poin sekaligus menjawab tadi beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Armia Fahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau. Jam 1 siang tadi beliau sedang menurunkan bantuan yang truk-truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya dan bahkan pribadi, swasta dan sebagainya yang bahu-membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, update sedikit tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan pengenangan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi seiring dengan evakuasi dan pengenangan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan pengenangan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Oke, terima kasih. Ada rencana yang di Aceh ini belum dapat, Pak. Mereka katanya menghalangi jalan, Pak, supaya buat itu nggak bisa. Untuk di Aceh Utara sama Aceh Tengah saya dapat informasi ada jalanan yang dihalang karena kampung ini belum dapat bantuan, Pak. Sudah bisa berarti, Pak? Sudah bisa dikawal. Sudah bisa masuk. Ya, apakah nanti kembangkan kalau belum apa yang masih jadi pertimbangan pemerintah pusat, Pak? Jadi yang saat ini terjadi adalah seluruh kementerian dan lembaga diperintahkan oleh Bapak Presiden termasuk TNI, Polri, ya BNPB dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera ini. Jadi sekali lagi ini penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional, begitu Pak Mensesnek kalau mau tambahkan. Jadi memang sekali lagi ini sudah ditangani juga, tim kan pusat kan sudah mengerahkan ke sana. Saya izin menjelaskan dikit untuk mengenai 3 kepala daerah yang menyatakan menyerah, bukan menyerah total, bukan. Mereka tetap bekerja semampu mereka, tapi ada yang mereka nggak mampu. Tolong bagi Bapak Ibu yang ngikutin betul ke lapangan, contoh misalnya Aceh Tengah, terkunci, jalan semua terkunci karena longsor, ada jembatan putus, dari utara, dari Lok Sumawwe putus, dari selatan juga putus. Mereka tetap bekerja, cuma dengan kemampuan yang ada. Tapi ada hal yang mereka nggak mampu, yaitu harus ada tambahan makanan, lain BBM, dropping dari udara. Dia nggak punya pesawat. Dan kemudian yang kedua adalah jalan-jalan yang putus tadi kan perlu ada longsor, perlu alat berat. Dia nggak punya kemampuan. Nah di situ sebenarnya mereka minta itu. Dan dari pemerintah pusat
mau nyerah mau enggak, kita menilai sendiri, kita akan dukung dari hari pertama sepenuhnya. Saya kira itu. Makasih. Di internal Kemendagri akan melakukan Investigasi dari evaluasi daerah Berarti oke, itu belum ada evaluasi apa? Pak, bantuan asing apakah boleh masuk, Pak? Bantuan asing bagaimana, Pak? Pak, bantuan asing apakah sudah boleh untuk masuk, Pak? Kita masih punya kekuasaan. Pak, tapi investigasi itu bagaimana Pak yang soal kayu Pak? Jadi sampai dengan saat ini belum membutuhkan bantuan asing. sekarang ini pertama menolong. Pak, berarti hasil pemeriksaan belum membutuhkan bantuan asing. Saudara, meski pemerintah pusat belum atau tidak menetapkan status bencana nasional terhadap banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, namun tadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan seluruh jajaran menggunakan full kekuatan secara nasional. Dan dilanjutkan juga dengan jawaban yang disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian merespons pernyataan ketidaksanggupan dari sejumlah kepala daerah, diantaranya Bupati Aceh Tengah, Bupati Aceh Selatan, dan juga Bupati Pidijaya terkait dengan kesulitan menangani dampak bencana di wilayah masing-masing. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan para kepala daerah tidak menyerah secara total, namun secara parsial untuk hal-hal yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah daerah dan akan dibantu oleh pemerintah pusat. Tadi juga Menko PMK Pratikno menyampaikan update terkini terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dampak banjir bandang dan longsor di 3 provinsi di Sumatera terkait dengan korban yang terdampak langsung dan juga baik juga korban yang terdampak tidak langsung akibat putusnya akses logistik dan juga bantuan terus disalurkan baik melalui jalur udara dan juga jalur laut dengan armada yang disediakan oleh TNI. Lebih dari 40 alutsista secara total sudah dikerahkan oleh TNI dengan mengerahkan 30.151 personel. Ada juga terkait dengan dampak banjir bandang dan juga longsor, penanggulangan akses listrik juga yang masih diupayakan terkait dengan perbaikan jalur PLN di Biren, Provinsi Aceh, dan juga jalur PLN Tarutung Sibolga di Sumatera Utara. Dan juga kelangkaan BBM yang merupakan dampak bencana terus diupayakan untuk disalurkan melalui jalur darat oleh Pertamina. Tadi juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan stok beras untuk dicek ataupun diperiksa oleh kepala daerah masing-masing wilayah untuk disalurkan kepada para korban. Sebelumnya ia menyampaikan ada 1,3 juta ton cadangan Bulog yang merupakan beras SPHP yang baru terpakai 800.000 ton sehingga masih ada sekitar sisa 500.000 ton yang bisa disalurkan. Namun sebelumnya kepala daerah diimbau untuk memeriksa dulu stok beras di daerah mereka masing-masing untuk disalurkan. Saudara, breaking news Kompas TV masih akan kami lanjutkan usai jeda.